Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, banyak rezeki. Oke, perkenalkan, nama saya tutor website kalian, Budi Prabowo. Hari ini kita akan membahas terkait dengan eh, materi ya. Materi saya akan merangkum dari materi 1, 2, 3, dan 4. Terkait nanti juga ada beberapa hal yang menyangkut, mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan diskusi, maaf, terkait dengan tugas satu, ya, terkait dengan tugas satu. Jadi nanti teman-teman ke depannya ini adalah eh, tugas 1, 2, dan 3 adalah yang berkaitan erat. Jadi nanti setelah tugas satu, kalian akan mengerjakan tugas 2 di minggu depan. Jadi nanti tugas 2 itu berkaitan erat sama yang tugas satu yang sudah apa namanya sudah kalian kerjakan. Nah, harapannya adalah nanti pada saat kalian mengerjakan di tugas 2 ya, itu ada apa namanya ada kaitannya dengan tugas satu. Misalkan contoh dengan mungkin di tugas 2 nanti kita akan membahas terkait dengan lokasi ya, dan kenapa lokasi itu menjadi eh, perhatian dari kalian, bagaimana nanti penempatan lokasinya, perhitungan lokasinya dan sebagainya. Oke, jadi saya akan masuk saja untuk membahas materi. Baik, apakah terlihat untuk materinya? Terlihat, Pak. Terlihat, baik. Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan perkenalan. Saya juga mau kenalan dulu sama teman-teman mahasiswa semuanya. Lalu nanti ada definisi strategi produksi dan strategi produksi atau operasi. Ini yang menjadi apa namanya di tugas satu kalian ada desain produk, desain proses, sumber daya manusia, dan desain kerja. Nah, sedangkan lokasi itu nanti ada di tugas 2. Saya akan membahas ibaratnya bukan membahas, menyinggung terkait dengan nanti di tugas 2 yang akan nanti kalian kerjakan. Dan yang di sesi terakhir adalah terkait dengan tanya jawab. Baik, sebelumnya saya mau absen dulu ya di sini ya. Kalau misalkan nanti namanya saya sebutkan, tolong bilang hadir. Atau kalau misalkan nanti ada temennya, misalkan masih dalam apa namanya, masih dalam eh, misalkan ada acara ataupun apa, nanti tolong dikasih tahu ke saya. Baik, Rofiah Siti Nur Horida ada? Rofiah? Oke, nggak ada. Dea Ananda Putri, Adinda, Mifta, Ananta, hadir? Nggak ada. Niluh Ayuni, Niluh Ayuni, Hadir, Pak. hadir. Oke, Niluh Ayuni dari mana? Bali bukan? Di Bali. Dari Bali. Iya, Pak. Di mana? Di Denpasar atau di Badung atau di mana? Di Badung, Pak. Di Badung. Oke, baik. Iya. Salam kenal, Niluh Ayuni. Ya, Lalu salam kenal, Pak. ya, Arlina Trilestari. Hadir, Pak. Oke, Arlina dari mana? Dari Purwokerto, Pak. Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Banyumas. Dari Purwokertonya atau Banyumas? Purwokertonya. Purwokerto. Ya, Oke. Banyumasnya kabupaten. Oh, kabupaten. Oh, ada Rita apa namanya? Rita supermarket ya di sana ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Betul. Oke. Oke, makanannya enak-enak sana. Oke, Rafanda. Rafanda 5 tuh, ada? 5 tuh, 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 5
Oke, Nurul Hasanah. Pak. Nurul. Hadir, Pak. Ini siapa? Rafanda apa Nurul? Ravanda. Rafanda. Rafanda aslinya dari? Purwokerto sama kayak Arlina. Waduh, sama ya. Temenan bukan? Kenal nggak? Nggak kenal. Kenal. Kenal, Oh, Pak. Satu kenal. SMK. Oh, gitu. Oke, oke. Baik. Terus Nurul Hasanah? Nggak ada. Jessica Maharani? Ada Jessica? Nggak ada. Ana Septiana? Nggak ada. Izatin Nafida? Oke. Rahmadeka? Ada Rahmadeka? Hadir, Pak. Oke. Rahmadeka dari mana, Mbak? Dari Bogor. Dari Bogor. Oke. Iya. Oke, tetanggaan kita. Terus Mansur? Ada Hadir, Mansur? Pak. Oke, Hadir, Mas Pak. Mansur. Ya, Mas Mansur dari mana asalnya? Dari Tanjung Pinang, Pak. Tanjung Pinang, mana? Batam, bukan? Iya, Batam, Pak. Oke, dari Batam. Nagoya, dekat Nagoya? Eh, dekat, Bapak. Dekat. Oke. Oke, salam kenal Mas Mansur. Oke, Salam kenal, Bapak. ya, Talita Lufti. Ada Talita? Nggak ada. Dwinda Indriana? Oke, Muhammad Faisal? Oke, Filah Akmal. Ada Filah Akmal? Lalu Tiara ya? Filah Akmal ada? Oke. Hadir Mas Akmal dari mana asalnya? dari Jakarta Jakarta. Timur, selatan, barat, utara? Timur. Timur. Oke. Satu wilayah kita. Timurnya mana, Mas? Pulau Gadung. Oh, Pulau Gadung. Oke. Oke, salam kenal, Mas. Filah. Tiara Safira ada? Hadir, Pak. Oke, Tiara dari mana asalnya? Dari, Ya? dari Bogor. Dari Bogor. Oh, sama kayak Mas Mansur ya. Oke. Iya, Pak. Ada Aulia Sari? Nggak ada. Askia Nurul Fauzia? Askia ada. Oke. Lalu ada Brian Denar Saputra? Apakah ada? Hadir, Pak, hadir. Oke, Mas. Apa nih, Brian apa Brian? Bebas, Pak. Brian bisa. Waduh. Dari mana, Mas, asalnya? Dari Malang. Oh, Malang. Baik. Salam kenal, Mas Brian. Ya, siap. Oke. Salam kenal, Pak. Oke, lalu ada Fatima Gianti. Ada Fatima? Hadir, Pak. Oke, Fatima dari mana asalnya, Mbak? Tangerang, Pak. Tangerang. Oke. Lalu ada Fatima Zahra. Fatima Zahra nggak ada. Oke. Fitria. Helua Gadis Cut Meisha. Hadir, Pak. Oke. Ini dari mana asalnya, Mbak? Aceh bukan? Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Iya. Oke. Dan terakhir ada Ilham Purnama. Ada Ilham? Nggak ada. Atau ada yang belum saya absen di sini? Saya, Pak. Acinda, Pak. Saya, Pak. Puput Melati. Saya, Pak. Deanda Putri. Sebentar. Adinda. Hadir, Pak. Hadir. Adinda Mita ya? Ya, hadir. Oke. Lalu selanjutnya? Deanda Putri. Dea. Fida. Dea Ananda Putri. Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Izatin. Sorry. Putus-putus. Siapa? Puput. Izatin. Puput. Sebentar.
Sebentar. Puput Melati ya? Iya. Puput Melati. Dan yang ada satu lagi yang belum? Izatin Nafida, Pak. Izati. Sebentar. Muhammad Faisal Aliandi, Pak. Sebentar. Izati ya? Izati. Lah, kok hilang lagi? Waduh, sorry. Saya ulang lagi ya. Ini hilang semua nih, maaf. Baik, Pak. Sebentar. Rofiah Siti Nurhaurida, Dea Ananda Putri, ada ya. Adinda, Hadir, Niluh, Pak. ya, Niluh Ayuni ada. Lalu Arlina Trilestari, Ada, Pak. oke. Rafanda nggak ada ya. Rafanda ada, Pak. Itu lagi Rafanda. Zoom 2 matkul hari ini. Oh gitu. Oke. Nurul Hasanah nggak ada. Jessica Maharani nggak ada. Anna Septiana nggak ada. Izatin Nafidah ya tadi ya, Izatin ya. Iya, Pak. Ada, Pak. Lagi di jalan, Pak. Siapa? Ana Septiana. Anna Septiana kenapa lagi di jalan? Lagi di jalan, jadi tidak bisa menjawab, katanya, Pak. Oke. Rahmadeka tadi ada ya? Rahmadeka Hadir, ada? Pak. Ada, Oke. Mansur ada. Talita Lufti nggak ada. Dwinda Indriana. Muhammad Faisal Hadir, Pak. hadir ya. Falah Akmal Timur. Tiara Safira. Hadir, Pak. Aulia Sari. Ada Aulia nggak ada. Azkia Nurul nggak ada. Brian ada. Fatima ada. Fatima Zahra ada. Nggak ada ya. Fitriah. Cut ada. Ilham Purnama Aji. Ilham ada? Saya save dulu sebentar. Ya? Oh, ada. Sebentar. Indra Ramadan. Puput Melati. Ada Puput? Pak. Ya. Rahmawati. Yuliana. Dan Yusriadi. Hadir, Pak. Yuliana hadir, Pak. Yuliana, oke. Sebentar. Tadi yang Ilham ada ya, Ilham. Oke, baik. Bentar ya, saya ini lagi, cross check lagi. Absen. Oke, baik teman-teman. Absensinya sudah dan perkenalannya. Sekarang saya langsung masuk ke materi. Sebentar. Oh iya, saya baru lihat meeting chat-nya. Oke. Oke, baik. Saya akan menjelaskan terkait dengan definisi strategi ya, dan strategi produksi atau operasi. Jadi definisi strategi produksi adalah yang pertama, strategi produksi adalah rencana jangka panjang yang mengatur bagaimana proses produksi dijalankan untuk mendukung tujuan bisnis. Lalu yang kedua, fokus pada efisiensi, kualitas, fleksibilitas, dan pengiriman tepat waktu
dan membantu perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui proses produksi yang maksimal. Nah, sedangkan untuk strategi produksi, definisinya adalah strategi jangka panjang untuk mengelola sumber daya produksi secara efektif dan efisien, agar selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Nah, fokus utamanya adalah kapasitas, teknologi, SDM, dan schedule atau penjadwalan. Nah, tujuannya yang tadi yang sudah dijelaskan terkait dengan efisiensi biaya, kualitas produk, kecepatan, dan fleksibilitas dukungan terhadap keunggulan kompetitif. Oke, di sini contohnya adalah Zara. Teman-teman mungkin tahu ya Zara salah satu branding pakaian ya. Zara itu terkenal dari respon yang cepat, dan desain ke toko itu kurang dari 3 minggu. Nah, untuk Toyota itu ada lean production, yaitu efektif dan berkualitas. Lean production adalah perampingan produksi, ya. Jadi misalkan di tempat-tempat lain yang tadinya cuma satu divisi, 3 divisi di Toyota itu bisa dirampingkan menjadi cuma satu divisi saja. Dan IKEA ibaratnya produksinya massal, produksinya besar, jadi biayanya lebih rendah dan logistik lebih optimal. Salah satu keunggulan IKEA adalah dia itu dia itu membuat produknya itu bisa dirakit oleh pembeli atau konsumen, ya. Jadi mereka tidak mengenakan biaya perakitan lagi. Nah, biaya perakitannya lagi kalau misalkan konsumen mau melakukan tanpa harus pusing-pusing merakit, biayanya itu biasanya lebih mahal. Apalagi juga IKEA itu kan adanya kan di luar kota ya, di luar misalkan di luar Jakarta, meskipun ada yang Jakarta kayak di Jakarta Garden City ataupun di luar di daerah Karawaci, Tangerang gitu. Nah, itu mereka memang membuat produksinya itu lebih banyak, lebih besar, sehingga menekan biaya biaya cost-nya ya. Nah, logistiknya juga pasti akan lebih optimal. Mohon maaf, saya lagi sakit, bukan sakit sih, maksudnya lagi ada kena flu sama batuk, jadi mungkin ada agak terganggu pada saat saya batuk ya. Oke, selanjutnya, nah terkait dengan istilah produksi dan operasi, produksi adalah proses untuk mengubah input jadi bahan baku, tenaga kerja, energi, dan menjadi sebuah output yang bisa berupa barang yang bisa dijual atau digunakan. Nah, operasi adalah serangkaian aktivitas yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian seluruh produksi, baik barang ataupun jasa. Lalu untuk terkait dengan definisi dari manajemen operasi adalah merupakan disiplin ya yang berfokus pada perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan proses produksi barang dan jasa dalam organisasi. Tujuan utamanya ya pasti untuk meningkatkan efisiensi proses. Lalu yang kedua adalah menjamin kualitas produk atau jasa itu sendiri, lalu mencapai kepuasan pelanggan. Nah, ruang lingkupnya terkait dengan operasional harian dan strategis dari jangka panjangnya. Nah, di sini adalah sejarah manajemen operasi. Nanti PPT-nya akan saya kirimkan via grup ya. Akan saya kirimkan via grup. Jadi nanti di sini sejarah operasi kalian bisa baca terkait dengan cost fokus, terus ada quality fokus, terus ada customization fokus, dan sekarang lebih ke globalization fokus. Nah, untuk ruang lingkup manajemen operasi sendiri, yang pertama adalah rancangan sistem produksi dan proses operasi. Lalu yang kedua terkait dengan perencanaan kapasitas dan pengendalian produksi. Dan yang ketiga adalah manajemen kualitas, persediaan, dan rantai pasok. Nah, fungsi operasi dan organisasi adalah salah satu fungsi inti yang bertanggung jawab atas proses penciptaan barang dan jasa. Nah, operasi memiliki peran strategis karena menentukan bagaimana input ya diubah menjadi output sehingga memiliki added value bagi customer.
Nah, dalam praktiknya, fokus ini tidak berdiri sendiri, tapi berinteraksi erat dengan fungsi seperti pemasaran, keuangan, dan SDM. Jadi, melalui koordinasi dan integrasi yang baik, fungsi operasi berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi, termasuk efisiensi biaya, kepuasan pelanggan, dan keunggulan kompetitif. Nah, untuk organisasi produksi, struktur, fungsi, nanti bisa kalian baca di PPT ini. Di sini juga ada sistem produksi ya, sistem produksi terkait dengan konversi, terus sistem produksi itu termasuk mass production itu termasuk produksi besar-besaran ya, terus ada batch production, ada job shop, dan ada continuous production. Tujuannya adalah sama semuanya untuk efisiensi proses, kualitas konsisten, dan pemenuhan pasar secara optimal. Nah, ini adalah global operasi, ya. Global operasi bisa juga nanti kalian baca. Tadi contohnya juga sama ya. Di sini contohnya ada Toyota. Toyota dengan sistem lean production mampu menciptakan proses yang ramping, ya, minim pemborosan dan fokus pada perbaikan kelanjutan atau Kaizen. Nah, ini Kaizen ini adalah salah satu strategi dari strategi produksi di Jepang ya. Dan di sini karena Toyota bisa menciptakan sistem Kaizen ini, mampu menjadikannya pemimpin global, khususnya di dunia otomotif. Nah, untuk teman-teman yang mungkin bekerja di Astra Honda Motor ya biasanya ya, itu pasti nanti akan ada pelatihan-pelatihan Kaizen ya, akan ada pelatihan-pelatihan Kaizen. Oke, selanjutnya ada tingkat keputusan dalam manajemen operasi bisnis. Yang pertama adalah keputusan strategis. Ini mencakup jangka panjang dan berdampak besar. Yang pertama adalah lokasi fasilitas. Nah, menentukan lokasi pabrik ya atau gudang biasanya berdasarkan biaya logistik, akses bahan baku, tenaga kerja, dan kedekatan pasar. Lalu yang kedua, yang sama-sama dalam jangka panjang, itu adalah dari teknologi produksi, yaitu memilih produksi yang efisien sesuai dengan kebutuhan produksi jangka panjang. Lalu yang ketiga adalah desain produk dan proses, yaitu merancang produk dan proses sehingga selaras dalam strategi pasar dan kebutuhan pelanggan. Lalu ada keputusan taktis, ya, ini untuk jangka menengah, lebih ke pengelolaan sumber daya. Yang pertama adalah penjadwalan produksi, yaitu menentukan kapan, berapa banyak, terus dalam urutan apa produk itu harus dibuat. Nah, yang kedua, dalam keputusan taktis juga terkait dengan layout pabrik, ya, mengatur tata letak fasilitas, jadi bisa lebih memaksimalkan efisiensi aliran kerja dan penggunaan ruang. Nah, untuk layout pabrik ini dan pengendalian kualitas nanti akan kalian jumpakan dan kalian buat pada tugas 2 kalau nggak salah ya, lebih ke layout pabrik. Dan yang terakhir terkait dengan keputusan operasional terkait dengan jangka pendek ataupun pelaksanaan harian. Yang pertama adalah manajemen tenaga kerja, ngatur jadwal kerja, ngatur pelatihan, terus ada apa namanya, ada supervise karyawan secara harian, supervisi ataupun monet. Lalu yang selanjutnya adalah pemeliharaan mesin, ya, melakukan perawatan rutin agar perbaikan mesin tetap berfungsi optimal tanpa gangguan. Nah, strategi operasi untuk jangka panjang, ya, tujuan utamanya adalah menjadikan fungsi operasi sebagai kekuatan strategis yang mendukung visi dan misi perusahaan, bukan hanya sekedar aktivitas rutin. Fokus utamanya ya dalam strategi jangka panjang perencanaan sumber daya, lalu perencanaan proses produksi, dan pengembalian kapasitas operasi. Nah, sedangkan hasil yang diharapkan adalah operasi bisa berperan aktif dalam menciptakan added value atau nilai tambah, dan meningkatkan efisiensi jangka panjang dan daya berkelanjutan. Nah, kita masuk ke dalam model strategi operasi. Nah, dalam manajemen operasi,
ada 3 model utama strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu model biaya rendah, ya. Model biaya rendah ini berfokus pada efisiensi operasional untuk menekan biaya serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas dasar. Nah, contohnya ini ada Walmart, ya, ada Walmart yang mampu menawarkan harga sangat kompetitif melalui efisiensi logistik dan berkekuatan negosiasi dengan pemasok. Nah, mungkin kalau di Indonesia kita lebih banyak di mana ya, lebih banyak di supermarket ya, kayak misalkan Superindo. Nah, tapi ternyata sekarang di Alfamidi, di Alfamart ataupun di Indomaret itu sekarang sudah banyak mampu menawarkan harga juga yang sangat kompetitif, ya kan? Kalau misalkan teman-teman biasanya melihat pasti ada eh, diskon atau potongan-potongan. Nah, sedangkan kalau contohnya lagi ada di mungkin teman-teman kalau di Jakarta bisa melihat ada supermarket namanya hari-hari ya, hari-hari. Nah, hari-hari itu sama, dia bisa itu misalkan beli 2 gratis 1, beli 3 gratis 1. Nah, itu adalah apa namanya, salah satu supermarket yang ada di Indonesia yang bisa menawarkan harga dengan yang sangat kompetitif. Jadi ibaratnya untuk para apa namanya, pemilik toko atau warung bisa menjual kembali produknya, ya, produk yang mereka beli sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan yang optimal. Lalu yang kedua adalah model diferensiasi. Nah, di sini lebih menekankan ke penciptaan produk yang unik, inovatif, dan bernilai tinggi bagi pelanggan. Nah, fokus utamanya bukan pada harga, tapi pada kualitas, desain, dan pengalaman pelanggan yang superior. Apple itu berhasil membangun keunggulan melalui produk-produk yang estetis, ya, dan fungsional. Nah, strategi ini memungkinkan perusahaan menetapkan harga premium karena pelanggan menghargai nilai tambah yang ditawarkan. Pinjam itu deh iPhone. Yang ini aja. Nah. Contoh, kelihatan nggak ya? Oke, contoh. Dalam iPhone R ini, di sini Apple memberikan ibaratnya kualitas desain yang sangat tipis. Ya, ini adalah iPhone tertipis yang dibuat oleh Apple. Nah, ini adalah salah satu contoh dari model diferensiasi. Apakah ini sama dengan Samsung? Tentu tidak, karena ini adalah ciptaan dari produk yang unik, yang inovatif, dan bernilai tinggi. Mungkin untuk sebagian orang ini masih sangat biasa dibanding dengan orang-orang yang sudah menggunakan handphone seperti Vertu, ya. Handphone seperti Vertu harganya mungkin kalau udah dirupiahkan mungkin di atas 75 juta ke atas. Tapi kalau misalnya biasa menggunakan Vertu terus ke iPhone ya biasa aja gitu loh. Sinyalnya terpental-pental. Oke, saya lanjutkan. Tadi kita sudah masuk di model diferensiasi. Salah satunya, contohnya adalah tadi Apple, produknya unik, inovatif, dan bernilai tinggi. Ya, bernilai tinggi. Dan yang model yang ketiga adalah terkait dengan model responsif, ya. Model responsif lebih mendekatkan ke kecepatan dan fleksibilitas dalam proses perubahan tren pasar. Ya, contohnya di sini Zara. Zara itu salah satu rumah mode, ya, rumah mode dan produsen yang paling cepat dalam perubahan tren pasar. Jadi di sini mampu merancang, memproduksi, dan mendistribusikan pakaian baru ke tokonya hanya dalam waktu beberapa minggu. Nah, keunggulannya ini menjadikan sangat adaptif terhadap tren mode yang menciptakan sense of urgency bagi pelanggan untuk segera membeli. Jadi ada macam-macam pelanggan atau customer ya yang merasa wah penampilannya itu sudah ketinggalan zaman hanya dengan beberapa bulan saja atau mungkin di sini dalam beberapa minggu saja. Jadi memang
Zahra melihat ini adalah sebagai kunci ya, sebagai kunci untuk menciptakan sense of urgency, khususnya pelanggan yang sangat mencintai mode. Oke, selanjutnya. Oke, sampai di sini terkait dengan definisi strategi dan strategi produksi. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya mau melanjutkan ke desain produk dan proses. Nggak ada? Atau nanti aja ya setelah ini selesai ya. Oke, kita masuk ke dalam desain produk. Yang pertama adalah definisi dari desain produk dan faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, desain produk adalah proses untuk merencanakan dan mengembangkan bentuk, fungsi, dan fitur suatu produk untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, ekspektasi pengguna sekaligus mempertimbangkan aspek teknis, estetika, ergonomis, dan ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan produk yang tidak hanya secara visual, tapi juga fungsional, aman digunakan, mudah diproduksi, ramah lingkungan, memiliki nilai tambah, dan proses ini melibatkan identifikasi masalah atau kebutuhan, mencari ide, pembuatan konsep, hingga perencanaan detail yang untuk diproduksi. Nah, untuk pengembangan produk baru, itu pasti ada yang namanya konsep pengembangan, yaitu berkaitan dengan ide pengembangan dari pasar dan teknologi. Eh, kita ambil contoh Apple lagi deh. Apple lagi. iPod. Kita akan melihat eh, iPod ini salah satu pemutar musik ya, salah satu pemutar musik yang apa ya, yang canggih pada masa itu ya, yang canggih pada masa itu. Nah, dari pemutar musik yang canggih pada masa itu, kompetitor-kompetitor banyak membuat yang lebih kecil lagi, yang lebih ringkas lagi, dan lebih fungsional lagi. Nah, tetapi pada saat itu iPod itu hanya membuat dari bentuk ya, dari bentuk itu dari iPod klasik itu nanti ada lagi bentuknya jadi iPod Nano, terus ada iPod Touch ya yang sama seperti iPhone, dan yang penting adalah iPod itu membuat yang namanya eh, apa ya ini ya handsfree-nya itu dibuat dengan warna putih yang pada saat itu rata-rata semua ya yang apa namanya yang membuat handsfree-nya itu dibuat dengan warna hitam, tapi Apple membuat handsfree-nya itu dengan warna putih ya. Cuman hanya dengan warna itunya saja itu sudah bisa membuat Apple lebih berbeda dengan yang lainnya. Pada saat semuanya lagi membuat itu sebagai masalah, ternyata orang-orang yang lihat itu, oh ya, itu orang itu pasti punya Apple gitu. Nah, pada saat itu Apple kan memang sampai dengan saat ini ya, Apple adalah masih salah satu pilihan apa namanya pilihan produk yang bagus ya, yang bagus. Padahal sih nggak tahu pada saat dikantongin dalamnya itu bisa produk Cina atau apa gitu. Tapi orang-orang pada saat melihat menggunakan handsfree putih itu sudah sudah masuk, oh itu orang pasti menggunakan Apple. Nah, contohnya seperti itu. Lalu juga ada dalam pengembangan produk baru harus ada produk desain. Mengembangkan ibaratnya untung, rugi, biaya, kualitas, dan penampilan produk. Contoh lagi Samsung. Samsung memperkenalkan yang namanya Samsung Fold. Ya, Samsung Fold. Terus mereka juga mempunyai desain yang baru dibanding dengan handphone-handphone apa namanya handphone-handphone yang biasa, sudah bisa dilipat dan bahkan bisa sampai ke lipat 3 untuk saat ini. Nah, meskipun pada perjalanannya Samsung yang lipat 3 itu kurang diminati dan tidak ada ibaratnya sepi pembelinya. Nah, itu juga berkaitan sama terkait dengan
pilot production atau testing, ataupun ibaratnya kalau misalnya kita biasanya dengar sekarang ada cek ombak, ya, cek ombak gitu. Jadi ibaratnya untuk mengesahkan penampilan pemasaran dan teknis. Nah, tadi contohnya Samsung, ya, Samsung yang trifold itu, 3 lipatan itu ternyata dia tidak mampu ataupun eh, tidak apa namanya untuk menembus pasar, khususnya dari handphone, khususnya yang ada di dunia, ya, di dunia itu tidak bisa, karena mungkin dari segi inovasi, dari segi biaya dan lainnya, riset and development-nya itu sudah terlalu mahal gitu. Oke, selanjutnya untuk siklus hidup produk, nah nanti bisa kalian baca, ya. Tujuan PLC atau Product Life Cycle adalah membantu perusahaan untuk mengatur sistem pemasaran, inovasi, dan pengelolaan sumber daya sesuai dengan tahap perkembangan produk. Nah, di sini Product Life Cycle adalah sudut pandang pemasaran dibandingkan dengan sudut pandang produksi. Nah, untuk sudut pandang pemasaran, fokus utamanya adalah bagaimana sebuah produk diterima di pasar dan strategi untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan di setiap tahap. Tujuannya adalah mengelola brand, harga, promosi, dan distribusi agar tetap relevan dan diminati konsumen selama mungkin. Nah, untuk teman-teman, mungkin kita lihat dari sudut pandang produk dan produksi. Untuk sudut pandang produk, kita ambil contoh dari Apple lagi. iPod sekarang sudah disuntik mati ataupun tidak diproduksi lagi, ya. Karena apa? Karena fungsi iPod itu sudah ada di iPhone, ya, sudah ada di iPhone. Jadi Apple menyuntik mati produknya yaitu iPod karena fitur iPod sudah bisa ada di iPhone. Sama mungkin yang belum terjadi adalah MacBook dan iPad. Nah, MacBook itu nanti mungkin akan segera tergantikan ke iPad. Tapi karena saat ini, ya, karena saat ini iPad belum bisa menggantikan MacBook. Karena apa? Karena teknologinya masih belum secanggih menggunakan MacBook. Tapi nanti akan sama seperti zamannya iPod dengan iPhone, MacBook dengan iPad. Itu nanti akan bergeser. Yang biasanya kita menggunakan laptop atau komputer biasa, itu nanti akan kalah dengan yang namanya tablet. Kalau misalnya teman-teman juga udah bisa melihat sekarang zamannya iPad itu sudah bisa untuk bekerja meskipun dalam eh, yang lebih ringan-ringan, ya, ataupun bisa melihat tablet Android Samsung itu juga sudah bisa menggantikan yang namanya laptop. Tapi untuk kerja beratnya masih belum bisa. Oke, nah di sini kalau misalnya kita lihat dari strategi umumnya ada promosi insentif, diferensiasi produk, motivasi produk, dan diskon besar, ya, diskon besar. Nah, nanti untuk diskon besar itu biasanya untuk iPhone, ya. Misalkan kalau misalkan kita lihat eh, sekarang udah iPhone 17. Nah, eh, Apple Apple itu sekarang itu menjual iPhone 14 dengan harga 8 juta sekian. Nah, memberikan diskon besar karena untuk ibaratnya menghabiskan stok iPhone 14-nya mereka. iPhone 13 sudah di cut off di tahun 2025. Di tahun 2026 iPhone 14 sudah di cut off, ya. Jadi sudah tidak diproduksi lagi dan mereka akan memberikan diskon besar-besaran untuk iPhone 14. Nah, ini juga ada dari nah, di sini sudut pandang pemasaran, sekarang kita lihat dari sudut pandang produksi. Nah, fokus utamanya bagaimana produk dibuat efisien dan pengelolaan manufaktur di setiap tahap siklus hidup. Yaitu tujuannya menentukan kapasitas, efisiensi, teknologi produksi agar biaya terkontrol sesuai dengan kondisi permintaan di pasar. Ini juga sudah tadi saya jelaskan. Lalu juga di sini kita sekarang masuk ke definisi dan karakteristik jasa.
Jasa adalah aktivitas, ya, aktivitas, kinerja, atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain pada dasarnya yang tidak berwujud, ya, intangibility, dan tidak menghasilkan kepemilikan atas sesuatu, dan biasanya tidak dapat disimpan. Jasa diberikan memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah pelanggan yang seringkali melibatkan interaksi langsung antara penyedia jasa dan penerima jasa. Nah, ini adalah karakteristik utama jasa. Yang pertama adalah tidak terwujud, tidak terpisahkan, bervariasi, dan tidak tahan lama. Contohnya, kita melakukan seperti ini. Ini adalah contoh dari jasa, ya, jasa pendidikan, lalu ada transportasi, perbankan, keuangan, kesehatan, dan lain. Nah, untuk desainnya, ini proses merancang struktur, alur kerja, peran, dan sistem yang digunakan untuk mengelola serta mengoperasikan sebuah organisasi yang berfokus pada penyedia jasa. Tujuannya adalah memastikan bahwa interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan berlangsung efektif dan efisien dan menghasilkan kepuasan pelanggan yang tinggi. Dan khususnya dalam organisasi jasa, desainnya harus mempertimbangkan karakteristik jasa yang tidak berwujud, bervariasi, dan tidak dapat dipisahkan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam desain proses. Nah, proses itu adalah kegiatan merencanakan, menentukan langkah-langkah, urutan kerja, teknologi, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengubah input menjadi output secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua proses produksi dan penyediaan jasa dapat berjalan dengan lancar. Untuk memenuhi kebutuhan standar, meminimalkan biaya, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, di sini juga tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tapi juga faktor manusia, aliran informasi, pengendalian kualitas, dan dalam manajemen operasi, desain produk merupakan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan kapasitas, tata letak, dan pengaturan aliran kerja. Nah, di sini ada 3 struktur proses. Yang pertama ada project proses, ada intermittent proses, dan line flow proses. Kalian nanti bisa baca. Klasifikasinya juga nanti bisa kalian baca. Dan di sini ada pemilihan teknologi, terus jenis teknologi, tujuan pemilihan, terkait dengan teknologi perkantoran, industri jasa, dan ini adalah juga perencanaan proses. Nah, perencanaan proses adalah salah satu kegiatan untuk menentukan langkah, operasi, metode kerja, sumber daya yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi bahan jadi, ya, atau menyampaikan jasa kepada pelanggan secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah memastikan bahwa proses produksi dan penyampaian pelayanan berjalan sesuai target, biaya, dan waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah tahapan dalam perencanaan proses. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan produknya, ya. Terus setelah sudah diidentifikasi, lalu ada proses terkait dengan analisis, ya, analisisnya. Lalu ada pemilihan proses yang tepat. Nah, setelah dapat proses yang tepat, baru ditentukan urutan operasinya, lalu penentuan kapasitas dan sumber daya, lalu dokumentasi proses, lalu evaluasi dan perbaikan. Nah, kalau misalkan Nah, kalau misalkan ada evaluasi, misalkan tidak sesuai dengan keinginan ataupun harapan, ini bisa diulang lagi. Nah, kalau sudah dievaluasi dan sesuai, berarti produk ini bisa langsung diproduksi ataupun bisa langsung dipasarkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sumber daya manusia dan desain kerja. Mohon maaf sebentar ya. Oke, kita masuk ke dalam sumber daya manusia. Nah, SDM adalah salah satu sumber daya atau aset penting dalam perusahaan yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Udah jelas itu.
Strategi SDM menjadi keunggulan bagi perusahaan dalam mempertahankan segmen pelanggannya untuk merebut segmen pasar yang baru. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam SDM adalah yang pertama adalah desain pekerjaan, yang kedua adalah pengukuran kerja, yang ketiga adalah manajemen produktivitas, yang keempat ada kompensasi, ya, dan lima adalah keamanan dan kesehatan tenaga kerja. Nah, untuk desain tugas, ada spesialisasi, terus ada pengembangan tugas, ada faktor psikologi dalam desain tugas, dan ada self-directing team. Nanti bisa kalian baca. Desain pekerjaan, di sini ada unsur utamanya, yaitu mengisi pekerjaan, menentukan apa saja tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan, ada metode pelaksanaannya, dan ada hubungan kerja. Dan untuk manfaat desain pekerjaan adalah salah satunya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kepuasan kerja karyawan, mengoptimalkan pemanfaatan keterampilan dan potensi karyawan, dan mengurangi kejenuhan dan meningkatkan motivasi kerja. Untuk komponen desain pekerjaan juga bisa nanti kalian baca sendiri. Terus kita sekarang masuk ke dalam desain kerja. Saya cepat saja ya, mungkin lebih enak pada saat misalkan kita lebih banyak diskusi terkait dengan tugas satu. Untuk desain kerja atau rancangan kerja terkait dengan produktivitas. Produktivitas adalah hubungan antara input dan output suatu sistem produktif. Ya, perusahaan harus menghasilkan output yang tinggi dari setiap input yang digunakan, dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar produktivitas dapat berjalan dengan sukses antara lain komitmen manajemen puncak, komitmen dengan implementasi atau penerapan, melengkapkan peningkatan produktivitas, memberikan ganjaran ke titik agar semua orang menghargai, ataupun ini biasanya reward and punishment, ya. Ganjaran itu bisa reward dan punishment, dan memanfaatkan sumber daya dan belajar mengurangi biaya-biaya. Ya, kalau misalnya tadi kita sudah melihat contoh salah satunya yang mulai cost adalah Toyota dengan lean manajemennya ataupun dengan strategi Kaizen, dan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam strategi SDM adalah memadukan karyawan dengan pekerjaan, lalu menerapkan standar-standar pelaksanaan kerja, memberikan penjelasan atas prestasi kerja, menjamin supervisor yang baik, dan merumuskan secara jelas tentang tanggung jawab karyawan. Di sini ada metode pengukuran produktivitas, ada pengalaman masa lalu, ada studi waktu yang ditetapkan sebelumnya, dan ada sampel kerja. Nah, untuk pengukuran kinerja ini sangat penting ya untuk kinerja, karena untuk teman-teman di administrasi bisnis ya, salah satu variabel yang paling banyak dipergunakan dalam karya ilmiah kalian nanti ataupun dalam metodologi penelitian adalah kinerja. Nah, di sini kinerja adalah untuk mengetahui hasil kerja yang dicapai oleh individu maupun kelompok. Nah, proses ini membantu menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam tingkat efisiensi karyawan. Dengan adanya pengukuran kinerja, perusahaan dapat membandingkan hasil aktual dengan standar yang ditetapkan, serta mengetahui apakah pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien. Biasanya nanti misalkan kalian lebih ambil ke konsentrasi SDM, ini akan menjadi pilihan dalam karya ilmiah kalian. Nah, di sini juga ada beberapa pendekatan ya. Salah satunya adalah pendekatan tingkah laku. Komponen utamanya adalah job enlargement, terus ada job enrichment ya, memperkaya. Kalau tadi enlargement itu memperluas dari variasi pekerjaannya. Ada juga job karakteristik ya, merancang ulang pekerjaan agar lebih bermakna. Terus ada job rotation dan ada goals clarification. Tujuannya adalah sama untuk meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, produktivitas, keterlibatan karyawan dalam pekerjaan.
Nah, di sini saya menyinggung sedikit terkait dengan tugas 2 yang nanti akan kalian lakukan terkait dengan lokasi ataupun pemilihan lokasi. Ya, pemilihan lokasi. Nah, pemilihan lokasi adalah salah satu merupakan keputusan strategis dan penting dalam manajemen operasional karena mempengaruhi biaya, efektivitas, produktivitas, dan daya saing perusahaan. Pentingnya pemilihan lokasi yaitu lokasi pabrik menentukan efisiensi proses, distribusi, dan kemampuan memenuhi permintaan pasar. Lalu, lokasi strategis juga membantu menurunkan biaya transportasi, tenaga kerja, bahan baku, dan distribusi. Dan pemilihan lokasi juga mempengaruhi kecepatan pelayanan pelanggan dan daya saing perusahaan. Nah, faktor utama dalam pemilihan lokasi antara lain yang pertama adalah kedekatan dengan pasar dan pelanggan, ya. Terus ada ketersediaan bahan baku, biaya tenaga kerja, akses transportasi dan infrastruktur. Biasanya itu untuk kelancaran distribusi barang. Terus ada biaya fasilitas dan pajak daerah yang mempengaruhi total investasi. Ada kondisi sosial politik, ya, dan yang terakhir ada persaingan dan kondisi pasar, khususnya dalam positioning perusahaan. Nah, ini adalah dampak dan risiko khususnya dalam pemilihan lokasi. Yang pertama, dampak finansial, ya. Dampak finansial terkait investasi awal meliputi biaya pembelian lahan, bangunan pabrik, pengadaan fasilitas, dan operasional. Juga ada dampak jangka panjang dan juga dampak strategisnya. Nah, selanjutnya, keputusan pemilihan lokasi bagi perusahaan yang berstandar global adalah merupakan bagian penting dari strategi manajemen operasional karena mempengaruhi efisiensi daya saing. Dan di sini dilakukan ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah keputusan dalam pemilihan lokasi. Lalu yang kedua adalah pemilihan lokasi daerah. Yang pertama adalah negara, ya, lokasi negara. Keputusan pemilihan lokasi daerah dan keputusan lokasi untuk memilih tempat. Jenis-jenis bangunan dalam lokasi nanti bisa kalian cek sendiri. Nah, di sini adalah masalah dan metode dalam pemilihan lokasi. Saya akan singgung sedikit saja terkait dengan masalah lokasi. Beberapa masalah utama yang dipertimbangkan perusahaan dalam lokasi yaitu biaya tetap yang tinggi, ya, biaya tetap yang tinggi, lokasi pabrik dan gudang, lokasi pasar dan pesaing, lokasi jasa dan kriteria pelayanan. Di sini juga ada metodenya, ada metode kualitatif kuantitatif, ya. Eh, Juga ada metode analisis biaya dalam penentuan lokasi. Terus ada faktor rating method, metode pusat titik berat, ya. Ada banyak, ada metode transportasi dan lainnya, ya, dan lainnya. Nah, di sini adalah summary-nya atau kesimpulannya, nanti bisa kalian baca sendiri. Saya rasa itu untuk materi kita pada siang hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Sebelum kita masuk ke tugas 1. Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap kalian mengerti. Silahkan. Bagaimana? Ada yang mau ditanyain? Aman ya? Insya Allah aman, Aman, Pak. Pak. Aman, Pak. Oke, untuk ininya, untuk tugas 1, apakah ada pertanyaan? Karena nanti teman-teman di tugas 1, pada saat di tugas 2, kalian itu tinggal menambahkan. Jadi apa yang sudah kalian buat, ya, apa yang sudah kalian buat itu nanti akan tinggal kalian tambahkan saja terkait nanti dengan lokasi dan permasalahannya gitu. Jadi yang tugas 1, apabila tadi ataupun kemarin sudah saya kirimkan komentar saya, tolong diperbaiki. Contohnya misalkan
belum ada kesesuaian antara rumusan masalah dan tujuan. Saya kasih ini aja ya, saya kasih contoh saja. Ini saya ambil punya teman kalian yang sudah mendekati benar. Kelihatan? Kelihatan ya? Nah, Kelihatan, ini Pak. ya, ini Sudah punyanya kelihatan. Ana Septiana ya. Ini sudah bagus menurut saya. Jadi di latar belakang itu yang dikembangkan adalah menjelaskan tujuan operasional dan bisnis yang dirancang. Di sini lebih menekankan kepada Gen Z ya, khususnya dalam memilih kucing sebagai hewan peliharaan favorit mereka. Ya, nah cuman di sini sudah dijelaskan nih di sini gitu. Cuman ada beberapa yang masih kurang. Contoh rumusan masalah. Rumusan masalahnya sih sebenarnya sudah bagus. Bagaimana merancang layanan home pet care ya dengan gaya hidup Gen Z yang praktis dan serba cepat. Nah, tujuan penelitiannya ini juga sudah bagus ya. Merancang konsep layanan home care. Cuman kalau misalkan kata-katanya di sini diganti, misalkan apakah layanan home pet care yang sesuai gitu. Apakah layanan home pet care sesuai dengan gaya hidup Gen Z yang praktis dan serba cepat? Di sini tujuan penulisan adalah untuk mengetahui rancangan layanan home pet care. Ini cuma kata-katanya aja, tapi intinya ini adalah sama dan betul, ya. Cuman kalau bisa rumusan masalahnya, teman-teman nanti kalau misalnya belum ada rumusan masalahnya, tolong ditambahkan seperti ini. Ini udah betul, ini sudah betul. Lalu dalam bab 2 ya, itu terkait dengan definisi dan tujuan operasional bisnis. Nah, dijelaskan tuh tujuan operasional bisnisnya apa gitu ya, tujuan operasionalnya. Nah, untuk teman-teman nanti di sini rumusan masalah ini nanti dijawabnya itu adanya di bab berapa? Harusnya dijawabnya di sini. Jadi, yang tadi ditulis di atas sana, ya, ditulis di atas sini, terkait dengan bagaimana merancang layanan home pet care dengan gaya hidup Gen Z yang serba cepat. Nah, rumusan masalahnya ada 4, berarti untuk kesimpulannya itu juga ada 4, gitu, ya. Jadi nanti teman-teman penutup atau di kesimpulan dan di saran itu sama-sama ada 4. Rumusan masalah, tujuan, ya, tujuan, lalu kesimpulan dan saran itu semuanya harus relate. Di kesimpulan ini adalah untuk menjawab pertanyaan di rumusan masalah, gitu. Kalau misalkan ini punyanya Mbak Ana, udah oke banget ya, oke banget. Cuman di sini apa namanya, alangkah lebih baik juga pada saat di desain jasa ini juga dikasih yang namanya gambar-gambar. Kira-kira eh, pet shop-nya tuh seperti apa? Atau pet care-nya tuh seperti apa? Mungkin di sini bisa dikasih gambar kucing, gambar apa. Jadi lebih menekankan ke dalam eh, yang menjelaskan, oh ini pet care-nya tuh seperti ini, gitu ya. Nah, desain jasa yang ditawarkan ini sudah oke, baik, sterilisasi dan lainnya, keunggulannya juga ada. Nah, yang belum ada adalah ininya, inovasi. Inovasinya belum ada, gitu. Ya, strategi prosesnya udah bagus. Alur layanannya, pelanggan seperti ini, ya kan? Terus jenis prosesnya seperti ini, SDM-nya, oke ini sudah ada pembagian tugasnya, dokter hewan. Nah, cuman lebih bagus nih jumlahnya berapa? 2 atau 1, gitu. Ya, jadi kalau misalnya Mbak Ana ada di sini lebih lebih bagus kalau misalkan ini jumlahnya itu lebih banyak dipastikan.
lebih bagus dipastikan. Dokternya 2 atau 1. Nah, nanti ada desain tata kerjanya, sistem motivasinya, oke, udah baik. Nah, di sini tinggal bikin sistem kebersihan ataupun keselamatannya. Nah, nanti di sini tinggal ditulis kesimpulannya itu berdasarkan berdasarkan rumusan masalah. Nah, nanti di tugas 2, kalian nanti akan disuruh terkait untuk membuat lokasi ataupun dan penambahan ruang. Jadi nanti kalian akan mengatur. Ya, misalkan di sini. Nanti ada ruang, mungkin di dalam Fatcare-nya itu ada ruang inkubasi, ada ruang apa, ada ruang tindakan, ya kan, terus ada ruang untuk kayak penginapan si kucingnya gitu. Jadi terus di kasir, terus nanti kasir juga posisi di mana, ruang tunggunya di mana. Itu nanti kalian akan lebih eh, apa namanya akan lebih ada lagi terkait dengan penambahan eh, tugas kalian di sini gitu. Jadi nanti teman-teman di sini khususnya Mbak Ana, kesimpulan dan saran tolong berdasarkan yang rumusan masalah. Bab 1, 2, 3 itu sudah bagus, tinggal nanti akan ditambahkan untuk kalian mendapatkan nilai lebih bagus lagi. Ya. Jadi nanti materi sama contohnya Mbak Ana, izin Mbak Ana nanti eh, ini sudah bagus ya. Ini sudah bagus, tinggal ditambahkan beberapa hal yang tadi ataupun yang sudah saya kirimkan di e-learning kalian gitu. Oke, sampai sini gimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau misalkan teman-teman nggak ada ya butuh butuh jawaban atau pertanyaan, bisa di grup ya, atau japri ke saya juga nggak apa-apa, atau japri langsung juga nggak apa-apa. Kalau misalkan di grup, ya Fatima, Pak, ya, izin tanya. mm-mm, Saya kan baru ngumpulin itu kemarin malam ya. mm-mm. Nah, kebetulan bentukannya saya tuh nggak sama kayak punyanya Mbak Ana. Oke, Nah, itu lebih baik saya revisi sekarang atau nanti setelah tugas 2 baru saya revisi. Soalnya kalau sekarang kan lumayan mepet ya Pak ngumpulinnya. ya, Gitu, cuman Pak. kalau di revisinya nanti nilai kamu Mm-mm. itu ya cuma segitu. Tapi kalau direvisi Mm. sekarang, ada perubahan. Pasti ada perubahan dari, pasti ada perubahan dari nilai kamu sekarang. Oke, baik. Gitu. Oke, Jadi, udah nanti saya coba revisi dulu deh, Pak. Makasih ya, Pak. ya, jadi kalau bisa direvisi sekarang, ya. Karena kalau misalkan nanti, ya nilainya pasti akan beda, gitu. Oke, oke, siap. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oh ya, belum saya nilai ya hari ini ya, Fatima. Iya, Pak. Kebetulan belum dinilai. Iya, baru hari hari ini ya. Iya, tadi pagi, Pak. Ya, ya jam 2 pagi. Oke. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Tiara? Saya, Pak, Ya, ya, Tiara. saya kan udah kirim tugasnya ya, Pak, dan dapat komentar juga sama kayak Kak Anak tadi, belum Mm-mm. ada inovasi itu. Itu maksudnya kasih inovasi produk tuh gimana ya, Pak? Inovasi produk misalkan gini. Sorry, kamu ininya apa? Apa, Pak? Produknya apa? Produk atau jasa? Aku produk isi prep, layanan isi prep. Jadi makanan yang udah dipotong-potong gitu, jadi tinggal masak gitu, Pak. Maksudnya gini, inovasi itu adalah perbandingan ya. Kamu itu produknya itu punya inovasi lebih. Misalkan contoh yang dipotong-potong, misalkan pempek nih, ya kan? Pempek. Inovasi yang dilakukan di produk kamu adalah lebih mudah dipotongnya dibanding dengan produk yang lain. Contoh misalkan eh, pempek nih kamu ya, pempek.
pempek buatan Tiara sama pempek Pak Raden misalkan gitu. Dibanding dengan pempek Pak Raden, inovasi produk kamu adalah lebih mudah dipotong atau dalamnya bisa dikasih apa namanya mungkin keju atau apa gitu. Itu inovasi namanya. Itu Pak, maksudnya tuh dipotong-potong tuh maaf ya Pak. Eh? Jadi tuh saya tuh bikin kan kalau kesehatan tuh modal utama gitu latar belakangnya. Tapi banyak Hmm. orang-orang sibuk, jadi nggak bisa masak masakan rumah. Jadi makan itu makan yang fast food. Nah, buat kondisi itu tuh aku bikin eh, sebentar Pak. Easy Pret Food Solution. Iya, jadi bikin makanan isi prep tuh apa ya Pak? Food prep gitu loh Pak. Jadi udah diwadahin ke Tupperware, nanti isinya udah ada tutorial masaknya juga gitu. Saya masih bingung kurang inovasinya tuh sebelah mananya gitu. Padahal itu udah termasuk inovasi karena kalau sebelumnya kan kita cuma beli bahan mentah aja gitu. Nah, kalau misalnya di sini saya kasih inovasi lagi, ini udah saya cuciin, udah saya potongin, udah saya kasih bumbu, tinggal cemplung-cemplung gitu Pak. Intinya adalah adanya perbedaan dengan produk lain. Nah, kalau kamu di sini kan nggak ada tulisan inovasi kan? Ada nggak Iya tulisan Pak. inovasinya? Nggak ada kan? Nggak ada inovasi secara gamblang ini inovasinya gitu Iya, belum ada. jadi ya, nah itu harus ditulis gitu. Jadi inovasinya adalah misalkan perbedaannya dengan apa namanya? Dengan produk lain harus ada perbedaannya gitu loh. Inovasi produk ini adalah gitu. Di sini kan udah jelaskan nih deskripsi produk, ya kan, penyediaan paket bahan makanan yang sudah melalui proses pencucian dan pemotongan, ya kan. Terus ada prototipe produk, terus ada pemenuhan kebutuhan pelanggan. Nah, tinggal ditambahin inovasinya gitu loh. Nah, inovasi bisa kamu taruh dari yang ini nih yang fitur utama, ya kan, penyediaan paket bahan layanan. Nah, perbedaannya kamu harus tahu, harus kasih kasih contoh perbedaan inovasi produk kamu yang kamu buat dengan produk yang sudah ada. Kira-kira produk yang sudah ada ya, yang sama dengan kamu itu apa? Ada nggak, Tiara? Jauh ini saya belum tahu sih Pak, belum nemu, cuma lihatnya dari yang tradisional aja gitu. Kalau misalnya di supermarket minimarket Mm-mm. barang-barang yang udah dibungkus aja tapi belum dipotongin atau dicuciin gitu Pak. Oh, ya udah. Kalau gitu tetap aja kamu kamu taruh di situ. Eh, ini adalah inovasi kalau gitu ya. Ini adalah eh, inovasi inovasi terbaru ya kan, dan belum ada produk yang sama dalam dalam penyajiannya gitu. Udah kamu tulis gitu aja. Yang penting ada inovasinya. Iya Pak. Kalau misalnya nggak ditulis inovasinya, saya sendiri sebagai ibaratnya sebagai orang yang melihat secara awam itu melihat ini nggak ada inovasinya gitu loh. Yang penting ada tulisan inovasi gitu. Ya, baik Pak. Itu Pak satu lagi buat penempatannya yang saya mention inovasi itu baiknya di subbab berapa ya Pak? Yang Kan didesain di bab produk, 2 yang didesain produk aja. berarti di 224 ya Pak? Di After comment. dua dua empat. Terus sama tambahin gambar ya, maksudnya gambar produknya. Tiara tinggal tambahkan gambar produknya. Misalkan, Oh, misalkan kan kalau di kayak di All Fresh di supermarket All Fresh itu kalau misalkan mau beli salad ya, kita mau bikin salad itu ada apa namanya, ada salad yang ataupun sayur asem misalkan gitu ya, atau sayur sop gitu ya, itu sudah jadi
gitu. Dan itu juga udah dipotong-potong gitu sama gitu. Nah, kalau bisa ini produknya produk apa dan dimasukin gambarnya di sini. Kalau gini kan saya nggak punya gambaran ini produknya kayak gimana sih gitu loh. Terus Nah, mau tanya apalagi lagi, ya. soalnya bikinnya di AI boleh gak? Kan ini belum ada ya gitu. Jadi saya pengen bilang ke AI gitu pakai promptnya, bikinin gambar ini gini gini gitu. Boleh Pak? Jadi gini, eh teman-teman semuanya silahkan menggunakan AI. Tapi jangan jadikan AI itu sebagai ibaratnya sebagai alat untuk menjawab pertanyaan dari tutor ataupun dari UT ya. Kalian olah dengan kata-kata kalian lagi, tambahkan dengan kata-kata kalian lagi. Jangan semuanya plok, semuanya AI masukin sini. Enggak, jangan. Kalau saya bilang silahkan menggunakan AI, tapi balik lagi, tambahkan dengan kata-kata kalian sendiri. Karena gini, untuk apa namanya, untuk diskusi dan lainnya, kami dari sudah di apa namanya sudah diwanti-wanti oleh pihak UT bahwa kalau teman-teman yang masih menggunakan AI ya, masih menggunakan AI dan itu full plug plug ya nilainya ya nggak sebagus ataupun nggak sebaik eh, apa ya dengan kalimat kalian sendiri gitu loh. Jadi kita itu punya namanya AI detector ya. Kita punya AI detector. Jadi kami tahu kira-kira berapa persen kalian menggunakan AI gitu. Jadi Tiara dan teman-teman yang lain silahkan. Kalau kalau saya pribadi silahkan menggunakan AI. Karena apa? Karena memang sekarang zamannya AI gitu. Jadi kami juga tidak bisa melarang menggunakan AI. Tapi ada kok ada eh, apa namanya ada titik konsekuensinya menggunakan AI itu sampai berapa persen gitu. Kalau misalnya AI-nya itu penggunaan AI-nya itu lebih dari 80%, wah ya udah ini udah pasti menggunakan AI. Tapi kalau misalkan kamu ibaratnya buatkan contoh gambar isi prep ya dengan menggunakan wadah Tupperware ya yang merupakan yang dengan isi potongan sayuran dan daging eh, dibuat secara eh, bagus gitu. Nah, itu boleh aja. Tinggal kamu masukin gambarnya di sini. Gitu, Baik Tiara. Kak, terima kasih ya Ya, ini Pak. intinya intinya tulisan kamu juga udah bagus, cuman kurang gambar ya. Kurang gambar sama inovasi produk, yang lainnya sudah ada. Terus tambahkan keselamatan kerja, lebih bagus lagi jika bisa menggunakan tabel. Oke, Baik teman-teman ada Kak. lagi? Kalau nggak ada, saya cukupkan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan kalian bisa japri saya, ataupun silahkan bertanya di grup. Ya, saya lebih senang kalau misalkan bertanya di grup. Jadi misalkan mungkin tadi Tiara menanyakan ini, ternyata pertanyaan Tiara sama dengan pertanyaan si Puput, misalkan gitu. Cuman Puput karena masih malu-malu, ya kan nggak nanya gitu. Misalkan seperti itu. Jadi begitu misalkan nanti Tiara nanya di grup, mungkin yang lain punya pertanyaan yang sama, cuman eh, kurang kurang apa namanya kurang ekspresif gitu. Jadi ya malu-malu gitu. Nah, itu akan berdampak kepada nilai kalian ya, nilai kalian. Oke, nggak ada pertanyaan, Mas Brian, Mas Ilham, Nurul. Kalau nggak ada, saya cukupkan ya sampai di sini. Eh, Sebelumnya, apakah teman-teman bisa buka untuk apa namanya? Untuk sebentar. Untuk buka videonya, saya mau foto untuk laporannya nih. Ayo.
Oke. Sebentar. Udah? Cuma segini aja? Oke, sebentar ya. Oke, berikan senyuman terbaik kalian. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Oke, baik semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu di 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi dan 4 minggu lagi terkait dengan tutorial website. Terima kasih. Saya harap semuanya selalu diberikan nikmat sehat, rezeki yang berlimpah, sehingga kita bisa menyelesaikan perkuliahan sampai akhir. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.